saya ini satu-satunya orang mungkin di Indonesia yang ikut pilkada 3 kali hanya dalam 6 tahun. Oke. 3 kali Dari 2018 dalam 6 tahun, ya? dari 2018. Seperti janji kami adalah bagaimana merealisasikan yang namanya pembayaran sampah gratis. Ya, oke. Harus cepat landing, tetapi kan harus step by step karena ada regulasi yang harus kita match-kan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, juga selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorina Jiretno, dan kali ini tentu sangat spesial karena Vio sudah bersama dengan sosok yang inspiratif, dan juga hari ini Vio bersama dengan sosok yang juga sudah memperlihatkan bukti nyata dengan perjuangan, kemudian kesabaran, juga ketelatenan yang ia bangun hingga bisa berbuah positif. Dan juga hari ini langsung saja kita present ada Bapak Haji Munafri Arifuddin SH selaku Wali Kota Makassar terpilih untuk periode 2025-2023. Langsung saya sapa. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2025-2030. 2030, oke. Sepertinya saya tadi saking gugupnya kayaknya Pak deh. 2025-2030, oke. Dan mungkin untuk mengawali perbincangan kita Pak, tentunya mungkin terkesan template tapi harus saya tanyakan, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Ya, kalau orang menang selalu baik. Oke. Kira-kira. Oke, untuk mengawali perbincangan kita ada semangat kemenangan ya Pak. Yep. Lantas bagaimana mungkin perasaan Pak Api ini melihat hasil penetapan dari KPU pada tanggal 6 Desember kemarin Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya selalu tidak mampu menggambarkan dengan kata-kata, tetapi yang paling penting adalah mensyukuri apa yang menjadi ketetapan dan hasil yang telah kita raih. Karena ini sudah beyond the expectation gitu ya. Sehingga saya menganggap bahwa apa yang kami lakukan di dalam sebuah proses ini alhamdulillah memberikan hasil yang sangat baik. Dengan kerja keras tentunya seluruh pihak terlibat, dan diputuskanlah oleh KPU bahwa ya kami menjadi pemenangnya. Baik, untuk itu Pak, kami mewakili juga Tribun Timur mengucapkan selamat atas keterpilihannya. Terima kasih. Dalam Pilkada 2024 ini untuk periode 2025 sekali lagi hingga 2030. Baik Pak, dan tentu suatu kehormatan juga Pak, Vio bisa langsung berbicara dengan Pak Api di kediamannya. Terima kasih atas bukaan pintunya ya yang sudah diberikan kepada kami, dan tentu dari pernyataan Pak Api menyambung dari yang apa disampaikan, sebenarnya faktor apa kira-kira yang menjadikan Pak Api akhirnya terpilih Pak? Jadi saya melihat ini kan kontestasi saya yang ketiga, artinya kami belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa saya nggak tahu, tapi mungkin perlu dicatat. Tapi menurut saya, saya ini satu-satunya orang mungkin di Indonesia yang ikut pilkada 3 kali hanya dalam 6 tahun. Oke. 3 kali dari 2018 ya? Dari 2018. 2018 saya kalah oleh Kota Kosong. Karena kalah oleh Kota Kosong sehingga dibutuhkan lagi pemilu atau pemilihan kepala daerah untuk mendapatkan kepala daerah definitif. Ya, lalu itu selangnya cuma 2 tahun. 2 tahun, 2020. Dan itu dilaksanakan dalam situasi COVID pada saat itu. Nah, di 2020 saya bertarung lagi, kalah lagi. Lalu muncul lagi peraturan bahwa akan ada pilkada serentak di tahun 2024. Artinya cuma 4 tahun. Nah, sehingga bertarung di dalam tenggang waktu yang tidak lama ini, ya tentu memberikan kita
kemampuan atau peluang untuk menjaga konstituen ini dalam range waktu yang tidak terlalu lama. Yang berikutnya, di antara pemilu pilkada 2020 ke 2024 ini, saya juga ikut kontestasi pileg legislatif. Dan saya menang, masuk ke DPRD provinsi. Artinya terus-terus saya ikut di dalam perhelatan politik, dan yang paling penting adalah menjaga konstituen ini dengan sangat baik. Nah, lalu faktor itulah mungkin yang membuat pada saat di survei-survei awal belum berpasangan, alhamdulillah posisi kami masih selalu yang teratas. Lalu berjalan lagi, berpasangan lagi dengan Ibu Alia, yang punya basis massa yang jelas, punya konstituen yang jelas, ditambah lagi ada pengaruh Pak Ilham yang pernah 2 periode menjadi wali kota Makassar. Tentu ini merupakan sebuah kekuatan yang sangat baik untuk bersinergi. Nah, yang faktor lainnya pasti kalau kami ini sudah mempersiapkan ini kan lebih dari 6 tahun, hampir 7 tahun, karena tahun 2018 itu kan kita tidak mulai di 2018, mulai dari tahun 2017 untuk mempersiapkan ini. Nah, artinya rentan waktu 7 tahun itu ada di dalam situ, dan kami tidak vakum. Di sela-sela itu, saya pada saat itu adalah CEO PSM Makassar yang hampir seluruh mata warga Makassar itu memplototi PSM pada saat itu, karena saya pegang mulai PSM ini di dalam proses bagaimana kita kembali lagi masuk ke dalam sebuah liga yang profesional. Ya, setelah kita di-ban oleh FIFA, lalu kita memulai dan kita masuk di dalam situ, alhamdulillah ada prestasinya. Nah, inilah yang mungkin membuat sebuah tingkat pengenalan dan keterpilihan teruji oleh masyarakat yang ada di Kota Makassar. Jadi tidak hanya beberapa faktor, tapi sebenarnya banyak, dan yang paling penting adalah semangat untuk mempertahankan basis suara atau konstituen itu yang paling penting ya Pak. Dan mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Api bahwa di tahun dari 2017 hingga saat ini kan 7 tahun lamanya berproses dan juga menjaga basis suara. Lantas pada tahun 2020 terpilih menjadi CEO PSM, kemudian mengembalikan, istilahnya orang mengatakan bahwa kejayaan PSM itu ada pada masa kepemimpinan Pak Api. Lantas apakah itu menjadi beban setelah terpilih menjadi wali kota terpilih? Kan ada masa yang harus yang harus kita lewati. Artinya setelah masa PSM ini mungkin masyarakat melihat bahwa ada keberhasilan yang ada di sana, dan kami mencoba untuk membuat sebuah perencanaan yang lebih besar, yaitu mengurus seluruh masyarakat Kota Makassar. Kalau skala klub kan ini miniaturnya warga Kota Makassar, karena di dalam situ juga hadir berbagai macam profesi, hadir berbagai macam kelompok-kelompok masyarakat. Nah, ini yang harus kita ini yang memberikan contoh bagaimana nanti sistem pengelolaan yang akan kita lakukan ke depan. Nah, yang paling penting menurut saya bahwa penantian selama kurang lebih 7 tahun ini ya tentu akan sangat berbeda dengan, minta maaf, orang-orang yang baru-baru aja muncul. Artinya tingkat keterkenalan kita dan tingkat penerimaan di tengah masyarakat pasti akan sangat berbeda. Nah, sehingga kalau ini kita jalankan, kalau ini kita kita jaga, ya tentu akan sangat berbeda dengan kalau orang yang baru-baru aja muncul untuk memproklamirkan diri. Nah, menurut saya begitu. Yang kedua barangkali ya agak beda-beda tong itu, kalau kita 6 tahun makin berdoa, orang baru 5 bulan berdoa ya mungkin ya akan berbeda lah seperti itu. Barangkali begitu. Siap. Jadi doa yang lama itu lebih duluan dijawab ya Pak? Mungkin. Tapi ini kan kita bicara
Mungkin seperti itu, kemungkinan. Ya, ada probabilitas ya, seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita ke bagaimana mungkin keinginan supporter PSM Makassar, Pak ya, pasti itu yang menjadi pertanyaan penting juga. Ini satu pertanyaan penting bahwa 3 kali ya mencalonkan di kontestasi Pilkada Kota Makassar, Pilwalkot maksud saya, Pilwalkot Kota Makassar. Ini kan dua kali juga Pak Api memilih pasangan dari keterwakilan perempuan, Pak. Mengapa? Apakah mungkin ada alasan tertentu? Sebenarnya yang paling pertama adalah bahwa ada kekuatan perempuan yang bisa kita bisa membantu kita untuk meningkatkan elektoral itu. Artinya ada pemilih-pemilih yang ada di Kota Makassar ini mau memilih perempuan, dan ada juga yang melihat bahwa ini adalah kombinasi, ya kombinasi yang bisa, tetapi pada dasarnya laki-laki dan perempuan sebenarnya sama tergantung bagaimana tingkat elektoral, bagaimana tingkat penerimaannya, dan bagaimana tingkat kerusakannya. Kebetulan saja di dua yang pertama dan yang ketiga ini kita melihat bahwa elektoral yang ada yang menurut kami ya itu yang sangat baik ya, ada sama sosok dua perempuan ini. Alhamdulillah kita bisa bersama dengan Ibu Alia, ya alhamdulillah ini memang menurut saya bisa saling melengkapi dari sisi elektoral kami, karena di berbagai survei juga untuk posisi wakil wali kota nama Ibu Alia juga selalu yang tertinggi, seperti itu. Oke. Jadi mungkin ini ada tips ya bagi calon-calon mungkin di masa depan yang mau mendaftarkan diri juga nih Pak, sebagai mungkin Pilwalkot atau juga pilkada di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ya Pak. Iya. Oke, bisa mungkin mengambil atau juga melihat keterwakilan perempuan. Seperti itu. Pasti. Kalau dari jawaban Pak Api saya bisa menyimpulkan seperti itu. Iya, memang begitu. Jadi ya, tapi walaupun kita akan melihat seperti apa elektoral, jangan asal perempuan juga, tapi ada faktor lain yang harus. Tetapi kalau umpamanya skornya sama, ya lebih bagus perempuan. Siap. Apple to apple, Pak. Sepakat. Siap. Oke. Lantas mungkin untuk di Pilwalkot 2024 ini Anda mengambil tagline mulia. Apakah itu hanya serta-merta hanya akronim saja atau mungkin ada filosofinya nih, Pak? Jadi begini, itu mungkin ini sudah jalannya ya, sehingga hasil akronim dari nama kami itu kalau disingkat ya menjadi Mulia, Munafri Arifuddin dan Alia Mustika. Nah, tetapi di balik itu ya kita akan menjadikan Mulia ini menjadi core value dari proses pembangunan kita. Ada beberapa yang membuat kata mulia ini akhirnya menjadi sebuah kata yang benar-benar bisa kita turunkan menjadi sebuah program. Jadi mulia itu kita mulai dengan M-nya, baru U-nya, baru L-nya, baru I-nya, baru A-nya. Kalau saya tidak salah M-nya itu nanti bisa lihat lagi, saya lupa ini. Tidak apa-apa, Pak. Ya. Nah, tetapi mulia ini adalah sebuah tatanan atau kata yang paling tertinggi. Yang ingin dicapai oleh manusia, semua orang kayak gitu. Ya. Nah, jadi menurut saya ini memang mungkin sudah terdesain dari awal dan akhirnya menjadi doa juga ya Pak. Doa. Bener lah, doa nama itu adalah doa. Iya, sepakat. Ya. Baik, untuk itu Pak, lebih lanjut lagi, ini kan sudah terpilih menjadi wali kota. Kemudian, bolehkah kita mendengar analogi dari Pak Api? Bagaimana Makassar itu, kota Makassar di mata seorang Pak Api? Jadi saya selalu analogikan begini, kota Makassar ini ibaratnya sebuah taman bunga, ya, taman bunga yang tumbuh dipenuhi oleh begitu banyak bunga-bunga yang berwarna-warni yang menghiasi taman ini. Tetapi taman bunga ini tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya semak belukar, sehingga warna-warni taman bunga ini, bunga-bunga yang bermekaran ini tidak kelihatan.
ya tidak kelihatan karena tumbuh bersama dengan semak belukar. Sehingga dibutuhkanlah seorang tukang taman yang piawai, yang mampu menghilangkan semak belukar ini sehingga menata warna-warni taman bunga ini, menata warna-warni bunga yang tumbuh ini menjadi sebuah taman bunga yang indah. Ya, kalau taman bunganya indah, bukan cuma manusia yang datang juga lebah dan sebagainya untuk menikmati indahnya taman bunga. Kita berharap Makassar itu ada di wilayah itu. Seperti itu. Ya, jadi mungkin ada beberapa produk-produk lah ya, kita sebutnya produk yang ada di Kota Makassar yang bisa menjadi kebanggaan hingga membutuhkan tukang kebun yang bisa lebih meningkatkan lagi produk-produk yang ada gitu. Ini ibaratnya bunga itu adalah produk ya Pak. Baik. Lantas mungkin untuk pada masa kampanye kemarin kita sedikit flashback mungkin boleh ya Pak. Adakah momen paling berkesan yang dirasakan oleh Pak Api? Ya, momen itu yang paling berkesan kalau ketemu dengan masyarakat yang bercerita tentang kehidupan yang ada di wilayahnya. Bagaimana kita melihat di setiap musim kemarau, masyarakat kecil yang ada sebagian besar di wilayah utara Kota Makassar harus mengeluarkan ekstra uang lebih untuk beli air bersih. Padahal ini adalah kebutuhan dasar yang menjadi haknya warga kota. Jangan ada extra spending yang merupakan menurut saya kebutuhan-kebutuhan yang sangat dasar gitu. Ya, ada juga yang bicara menyangkut masalah pendidikan umpamanya. Anak-anak tidak mau pergi sekolah karena seragam yang dimiliki tidak baru seperti teman-temannya, gitu, minder dan sebagainya. Bermacam-macam lah persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Tapi menurut saya hampir seluruh wilayah yang saya datangi di Kota Makassar ini punya cerita sendiri-sendiri, punya karakter yang berbeda-beda, sehingga memang untuk mengelola kota seperti Makassar ini memang kita butuh flexibility yang cukup supaya di setiap wilayah kita approach dengan cara yang berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya. Ya baik, menyambung dengan yang disampaikan Pak Api, ini kan kita tahu bersama bahwa belakangan ini cuaca sedang tidak bersahabat, ini sudah masuk musim penghujan nih Pak ya. Ada satu komentar di postingan sosial media yang saya juga lihat Pak, bahwa komentarnya, ini kan udah wali kota terpilih yang baru nih nantinya. Kira-kira bisakah mengentaskan masalah banjir di Kota Makassar? Kalau langsung menghilangkan, saya pikir itu impossible. Ya, tetapi kita harus mulai mengurai atau mulai mengurangi tempat-tempat atau wilayah yang menjadi langganan banjir. Jangan kita lalu mengantisipasi tempat baru yang kemungkinan akan menjadi daerah banjir. Artinya identifikasi masalah ini harus cepat kita respon. Kenapa? Karena ini kan persoalan yang datangnya secara rutin, secara bertahun. Jangan nanti musim begini baru kita memperbaiki saluran. Iya. Artinya kalau kita tahu bahwa di musim ini apa yang menjadi persoalannya, di mana bottleneck-nya dan sebagainya. Apakah ini menjadi kewenangan kita atau tidak? Kalau bukan kewenangan kita, di mana kita akan koordinasi? Karena yang berdampak adalah warga kita. Nah, ini yang akan kita coba urai. Yang berikutnya adalah kita kadang-kadang bicara masalah banjir, tetapi kita sebagai warga kota juga ya kadang-kadang tidak memperhatikan hal-hal yang menjadi penyebab banjir. Contoh, saluran yang ada di depan rumah itu dibeton, sehingga untuk membersihkan saluran-saluran itu susah, dijadiin tempat parkir, padahal ini ya got dan sebagainya. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Nah, ini harus memang ada peran aktif masyarakat untuk sama-sama mencegah ini. Itu dulu. Ya, yang berikutnya adalah kemudian ke depan kita harus membuat kembali blueprint untuk bagaimana alur
pembuangan yang ada di Kota Makassar. Dan ini akan makan waktu untuk mulai membuat sistem seperti apa sehingga alur air itu bisa tersalurkan sampai ke pembuangan akhirnya. Seperti itu. Sepertinya makan waktu dan juga makan anggaran. Tentu. Tetapi kalau ini tidak dilakukan, kita akan begini terus. Kan kita nggak mau. Nah, tetapi ada program-program jangka pendek, program-program jangka menengah, dan program jangka panjang yang harus kita lakukan. Sehingga di dalam hitungan kita nanti ya ke depan, untuk menurunkan wilayah banjir ini, ya akan by progress setiap tahun akan kita minimalisir potensinya. Baik. Dan ini juga pastinya masuk dalam program prioritas dari Pak Api ya. Tentu. Oke, mungkin untuk yang tadi sempat kita hold di awal Pak, menyoal bagaimana keinginan supporter PSM Makassar hadirnya stadion Pak. Kalau berbicara tentang waktu dan anggaran, sepertinya banyak program yang harus dijalankan. Apakah lantas mungkin ada secerca harapan nih buat para supporter? Tentu harapan itu besar. Kenapa? Jadi tidak melulu, jangan semuanya itu akan menjadi tanggungan pemerintah kota. Bahwa kekuatan fiskal itu untuk mengcover semuanya, saya pikir tidak akan cukup untuk mengcover. Tetapi kan diperbolehkan kita melakukan kegiatan yang sifatnya kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak lain yang bisa memberikan support terhadap penyediaan sarana infrastruktur dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita maksimalkan. Nah, untuk stadion ini saya pikir bukan menjadi hal yang sulit untuk kita bisa wujudkan. Yang paling pertama adalah animo masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi di Kota Makassar ini. Yang kedua, masih ada ketersediaan lahan yang bisa kita pergunakan. Yang ketiga adalah kita bisa kerjasama dengan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi untuk menghadirkan stadion ini. Jadi lagi-lagi saya bilang, tidak harus semuanya itu datang dari pemerintah kota, diusahakan secara sendiri, dibangun sendiri, nggak bisa. Tapi kalau bisa kita melakukan kerja-kerja sama ini, ya saya pikir akan jauh lebih baik. Seperti itu, kita memberikan support atau kita menyediakan lahannya, ada pihak yang mau berinvestasi untuk bersama, silahkan. Menurut saya dengan seperti itu, yang pertama akan hadir infrastrukturnya, yang kedua akan lahir merespon tenaga kerjanya, yang ketiga pasti merespon UMKM-nya. Oke, jadi jalan semua gitu ya. Begitu. Dalam hal ini mungkin pernyataan yang disampaikan Pak Api, saya bisa katakan akan ada ya jalan-jalan mungkin yang bisa ditempuh untuk bisa menghadirkan stadion lah di Kota Makassar. Itu janji dan tanggung jawab saya. Oke, baik. Berarti apakah untuk menjalankan janji-janji atau program yang akan dilakukan di pemerintahan baru, Pak Api sudah menyusun tim transisi? Secara internal kami sudah memulai melihat seperti apa, karena ini ya harus kita lakukan, tidak bisa tidak. Nah, tetapi kan tim transisi ini bisa bekerja dengan baik ketika pola kerjasama ini juga terbangun dengan baik oleh pemerintahan sebelumnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa terrespon dengan baik sehingga proses peralihan ini bisa smooth. Benar. Ya. Dari yang lama ke yang baru, karena apa? Seperti yang disampaikan oleh pemerintah bahwa ini bukan parsial, ini adalah sebuah program yang berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ini harus dilanjutkan karena tidak semua juga apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya itu jelek, tidak. Ada juga yang bagus, walaupun ada yang harus, yang kurang-kurang kita tingkatkan, yang bagus kita pertahankan, yang kurang bagus kita perbaiki dan sebagainya, sehingga ada proses peralihan yang smooth supaya proses keberlanjutannya ini bisa kelihatan dengan baik. Iya. Jadi mungkin tadi highlight-nya adalah ada yang harus diperbaiki, ditingkatkan, atau juga bahkan diperbaiki. Iya. Baik. Pak, menyoal di Pilkada 2024 ini, sepertinya partisipasi pemilih sedikit menurun, Pak. Daripada KPU yang memberikan persentase 70% nih, hanya di 50% saja. Adakah komentar yang mau disampaikan, Pak? Ya, menurut saya, saya nggak tahu. Ini kan tentu ada anomali yang harus kita lihat dari mungkin penyelenggaraan pilkada-pilkada sebelumnya. Atau orang sudah apatis dengan sistem penyelenggaraan pemilu yang ada. Atau menganggap bahwa ya udah pemenangnya sudah ketahuan gitu. Atau menganggap
tidak ada dampaknya juga buat saya. Nah, sehingga memang yang namanya sosialisasi terhadap pilkada memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ini adalah haknya kita sebagai warga negara. Ini adalah pestanya kita. Ini adalah kesempatannya kita untuk memberikan suara kita kepada pilihan kita untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Nah, sosialisasi ini harus lebih dimasifkan lagi, ya. Apalagi kita tahu kemarin ini sangat berdekatan dengan pemilu legislatif dan yang lain-lain. Dalam 1 tahun yang bersamaan juga. Oke, berarti ini adalah catatan untuk penyenlenggara ya Pak, bisa dikatakan seperti itu, bagaimana memasifkan sosialisasi kepada para bukan pemilih. cuma penyelenggara, juga pasangan calon juga harus terus-terus yang aktif untuk menyampaikan itu. Bahwa ini kita yuk sama-sama, ini bukan perjuangan kami berdua, ini perjuangannya rakyat Kota Makassar. Jadi sehingga kita juga mampu menjadi menginfiltrasi masyarakat terhadap keinginan untuk datang memilih ke TPS. Atau juga salah satunya mungkin ini kan TPS-nya dipadatkan sehingga ada orang yang jaraknya lebih jauh. Sehingga orang malas untuk bergerak bisa jadi sananya. Karena dari sekarang cuma 1.877 TPS dari yang sebelumnya mungkin kalau nggak salah hampir 3.000, 4.000 TPS. Berarti ada faktor lain juga, bukan hanya dari bagaimana penyelenggara atau juga para calon ini untuk memasifkan, tapi juga kembali lagi pada masyarakat itu sendiri. Iya, baik. Berarti mungkin mohon koreksi Pak Api, ada 7 program prioritas yang akan dijalankan pada masa pemerintahan baru. Mungkin prioritas utama dari bidang apa? Yang paling pertama pasti yang harus kita jalankan ini seperti janji kami adalah bagaimana merealisasikan yang namanya pembayaran sampah gratis. Harus cepat landing, tetapi kan harus step by step. Karena ada regulasi yang harus kita matchkan. Yang kedua sarana baju seragam gratis sekolah itu karena ini sudah mau masuk tahun ajaran baru. Ya. Nah, yang lain-lain ya kita harus menjalankan secara bersama-sama pasti supaya ini bisa, karena kalau kita mengejar semuanya nanti tidak terlalu fokus. Nah, ini yang harus kita jalankan, walaupun ini harus yang lainnya kita akan jaga untuk menjaga supaya program lain bisa ikut terlaksana dengan secara komprehensif. Tentu dengan adanya program yang menggratiskan iuran sampah ini Pak, pasti muncul pertanyaan besar nih. Apakah mungkin hanya bagi masyarakat tertentu saja atau berlaku untuk semua nih kita Pak? Mulai dari rumah tangga. Sampah rumah tangga yang akan kita bagi. Karena umpamanya siapa? Vio. Rumahnya kira-kira harganya 3 miliar. Masa iya? Amin Pak. Masa iya digratiskan sampahnya? Oh, seperti itu. Kira-kira begitu. Oh, baik. Iya. Jadi ada patokannya ya Pak? Iya, kita akan mengkalkulasi dulu sebagai percobaan. Kan nggak bisa langsung ini, plok, ini harus ada uji coba yang mana sehingga kita melihat, oh saya belum, oke kita laksanakan di bulan berikutnya. Saya belum ke data dan sebagainya. Karena memang ini harus punya infrastruktur sumber daya yang mumpuni untuk mendata ini. Siap Pak. Gitu. Saya aminkan doanya pernyataan Pak Api ya Pak. Saya punya rumah 3 miliar. Baik Pak. Sebelum kita ke closing statement, tentunya adakah mungkin statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat mungkin yang terpecah belah akibat adanya perbedaan pilihan, atau juga mungkin bagaimana rekonsiliasi yang akan dilakukan oleh Pak Api? Jadi menurut saya begini, pilkada ini sudah selesai. Pilkada 1 hari, persaudaraan selamanya. Artinya tidak ada lagi pasangan 01, 02, 03, 04. Yang ada adalah kita sudah ditetapkan sebagai pemenang. Semua yang berbeda kemarin yang ada di tengah-tengah masyarakat ini, kita hilangkanlah yang namanya barrier pembeda ini.
Ayo kita bersama-sama karena Makassar ini tidak boleh dibangun secara parsial. Jangan gara-gara beda pilihan lalu dia rumahnya, lorongnya tidak di paving. Nggak boleh. Ya, semuanya harus menjadi satu dalam satu bagian yang punya peran serta dan aktif dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan segala macam program pembangunan. Yang berikutnya bahwa dari keempat pasangan calon ini, yang lain 3 ini, mereka juga punya program-program yang sangat baik. Yang bisa kita pakai, yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, sehingga kami maaf ya, sehingga kami pasti akan pergi untuk ketemu dengan mereka, untuk berdiskusi apa-apa yang bisa menjadi pola atau buah-buah pikiran mereka yang bisa kita pakai secara bersama-sama. Karena ini adalah kota kita bersama. Kita mendambakan kota ini adalah kota yang aman, nyaman untuk kita semua yang ada di Kota Makassar ini. Sehingga yang namanya rekonsiliasi ini menjadi hal yang sangat wajib. Tidak boleh lagi ada parsial-parsial di dalamnya, karena saya sangat yakin betul 4 pasang yang maju dalam pemilihan kontestasi wali kota Makassar ini adalah putra-putri terbaik yang ada dimiliki Kota Makassar, yang punya pikiran-pikiran cerdas untuk bersama-sama membangun Kota Makassar ini. Baik, berarti untuk closing statement kita Pak, kita mau juga memberikan kesempatan buat Pak Api dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, kemudian juga kepada aparat keamanan, dan terkhususnya kepada masyarakat di Kota Makassar itu sendiri Pak. Silakan. Jadi satu kesyukuran yang sangat luar biasa yang ini ingin kami ucapkan dalam pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar yang berlangsung tahun ini adalah pemilihan ini berjalan dengan sangat aman, berjalan dengan damai, berjalan dengan baik, dan tentu berjalan dengan sesuai aturan-aturan apa yang ada. Artinya kedewasaan kita diuji sebagai warga masyarakat, dan itu menurut saya sudah lolos dari ujian itu. Nah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersusah payah menjadikan pemilu ini menjadi pemilu yang sangat baik di tahun ini. Para penyelenggara termasuk KPU, D, dan Bawaslu, aparat kepolisian, teman-teman TNI yang membantu, juga rekan-rekan anggota-anggota DPR, dan para teman-teman aparatur sipil negara yang terlibat dalam proses membantu para penyelenggara untuk menyelenggarakan acara ini, menyelenggarakan pemilu ini sehingga berjalan dengan sangat baik. Tentu juga kita berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pemerintah Kota Makassar yang betul-betul konsen dengan keamanan dan ketertiban jalannya pemilu yang berlangsung tahun ini. Dan kepada seluruh warga Kota Makassar, hari ini kita sudah selesai di dalam proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar ini. Kami berharap kami tidak akan bisa membangun kota ini cuma hanya berdua dengan saya, dengan Ibu Alia, dengan tim yang ada, tapi kota ini harus kita bangun secara bersama-sama. Tanpa harus ada sekat yang ada di dalamnya, tanpa harus membeda-bedakan dia dari pendukung siapa dan siapa, sehingga Makassar ini bisa kita akselerasi lebih cepat untuk menuju kesejahteraan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Kota Makassar. Barangkali itu. Amin, amin. Terima kasih Pak Api atas waktunya. Sebagai satu pertanyaan terakhir lagi Pak, atau mungkin pernyataan yang disampaikan Pak Api, bolehkah memberikan imbauan kepada masyarakat terkait cuaca ekstrim yang terjadi juga di Kota Makassar nih Pak? Ada mungkin imbauan-imbauan yang mau disampaikan? Iya, saya sih yang paling pertama adalah mari kita menjaga lingkungan yang terkecil di dalam lingkungan kita, seperti di rumah. Kalau bisa ya kita turun untuk membersihkanlah saluran-saluran itu supaya alur air itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, perhatikan di jalan-jalan, karena tidak menutup kemungkinan dengan adanya cuaca yang begini ya bisa ada pohon tumbang dan sebagainya, atau genangan yang tinggi sampai banjir yang bisa memaksa kita untuk menghentikan aktivitas. Jadi tolong dimaksimalkan sedemikian rupa supaya
pola pergerakan keluar rumah itu bisa di hold. Kalau tidak penting-penting amat, ya kalau bisa lebih bagus stay aja seperti itu. Baik, iya. Terima kasih Pak Api atas waktunya Pak. Juga kami sudah mendapatkan banyak insight juga. Ada imbauan juga kepada masyarakat secara keseluruhan bagaimana menjaga Kota Makassar atau juga bagaimana menjaga Provinsi Sulawesi Selatan ya Pak agar bisa tetap aman dan damai. Terima kasih Pak. Sehat sukses selalu Pak. Kami menunggu program prioritasnya akan dijalankan di pemerintahan baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program kita di hari ini. Tentunya semoga energi yang diberikan Pak Api bisa menyebar luas juga kepada masyarakat, energi positif yang sudah dilakukan juga dijalankan oleh Pak Api. Akhir kata saya Fiona Najaretno mewakili Pak Api dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum.